Selamat pagi Bu Sisil, kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang polusi udara dan toksin, bagaimana kerjasama paru-paru dan ginjal dalam mengatasi zat berbahaya bagi tubuh. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita lanjut, jadi kita akan membahas keterkaitan paru-paru dan ginjal. Fungsi paru-paru dan ginjal saling terkait dalam hal kesehatan dan penyakit, pengaturan keseimbangan asam basa, modifikasi tekanan parsial karbon dioksida dan konsentrasi bikarbonat, serta pengendalian tekanan darah dan homeostasis cairan semuanya sangat bergantung pada aktivitas ginjal dan paru. Lanjut, kita akan masuk ke fungsinya. Paru-paru berfungsi mengeluarkan karbon dioksida dan air sebagai hasil metabolisme sel. Yang pertama, karbon dioksida atau CO2. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida sebagai gas buangan atau limbah dari tubuh melalui pernapasan. Yang kedua, uap air atau H2O. Paru-paru mengeluarkan uap air sebagai zat sisa metabolisme tubuh. Nah, sekarang kita lanjut ke ginjal. Jadi ginjal itu merupakan organ penting dalam tubuh yang memiliki beberapa fungsi, diantaranya menyaring darah dan membuang limbah, menyerap zat yang dibutuhkan tubuh, serta natrium, gula, asam amino, dan nutrisi lainnya. Mengontrol keseimbangan asam basa dan basa, lalu memproduksi hormon-hormon penting bagi tubuh seperti erythropoietin atau EPO, renin, dan kalsitriol. Nah, sekarang saya akan memberitahu apa peran ginjal dalam mengatasi zat berbahaya dalam tubuh. Yang pertama adalah mengatur keseimbangan pH tubuh. Setiap detik, ginjal dan paru-paru terus bekerja untuk menjaga keseimbangan pH tubuh, sehingga semua organ dapat bekerja dengan baik. Ketika keseimbangan pH tubuh terganggu, kita akan lebih rentan mengalami berbagai masalah kesehatan. Nah, berapa sih pH tubuh yang normal? pH tubuh yang normal itu sekitar 7,35 hingga 7,45 dengan rata-rata 7,4 pH. Nah, pH adalah derajat untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Dalam kaitannya dengan fungsi tubuh, pH tubuh menjadi tolak ukur keseimbangan kadar asam dan basa, darah, serta cairan tubuh lainnya. Paru-paru dan ginjal menjaga keseimbangan pH dengan mengatur kadar bikarbonat. Senyawa ini menjadi penyeimbang ketika nilai pH mulai berubah. Nilai pH tubuh harus selalu berada pada rentang yang ideal. Jika pH tubuh terlalu asam atau terlalu basa, hal ini akan mempengaruhi metabolisme dan fungsi organ tubuh. Ini karena organ-organ tubuh hanya bisa berfungsi pada kondisi pH tertentu. Kondisi ini bisa menyebabkan asidosis yang ditandai dengan mual, muntah, sakit kepala, sesak napas, sakit kuning, peningkatan denyut jantung, penurunan nafsu makan, mudah mengantuk, dan napas berbau khas asam buah-buahan. Lalu peran ginjal yang kedua itu adalah menyaring darah. Ginjal akan menyaring hasil metabolisme tubuh yang berada dalam darah dan akan membuang hasil metabolisme yang tidak diperlukan tubuh melalui proses pembentukan urin. Lalu, untuk peran paru-paru dalam mengatasi zat berbahaya dalam tubuh, yang pertama, ada tempat terjadinya proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Salah satu bagian dalam paru-paru, yaitu alveolus, berperan dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. Oksigen yang berasal dari udara akan disebarkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah, sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan dari tubuh saat kita menghembuskan nafas. Lalu, fungsi paru-paru lainnya adalah melindungi tubuh dari kuman, misalnya bakteri dan virus. Hal ini dapat terjadi karena paru-paru menghasilkan lendir yang bisa menangkap partikel kuman di udara. Nantinya, kuman tersebut akan dikeluarkan dari tubuh melalui batuk. Fungsi selanjutnya dari paru-paru adalah sekresi zat-zat yang ada pada tubuh. Paru-paru tidak hanya bekerja dalam proses pernapasan saja, tetapi beberapa fungsi tubuh lainnya. Zat-zat yang masuk ke dalam tubuh dapat diekskresikan melalui paru-paru. Fungsi paru-paru sebagai organ ekskresi adalah untuk melakukan sebuah pembuangan zat-zat sisa dari dalam tubuh manusia. Zat sisa disebut dalam bentuk gas, yaitu karbon dioksida. Maka dari itu, paru-paru juga memiliki fungsi sebagai organ ekskresi pada tubuh manusia. Paru-paru dan ginjal bekerja sama dalam menjaga keseimbangan dan membersihkan zat-zat yang berbahaya dari dalam tubuh. Meskipun keduanya berperan dalam cara berbeda, namun mereka itu saling melengkapi. Nah, untuk kolaborasi antara ginjal dan paru-paru dalam mengatasi zat berbahaya dalam tubuh itu, yang pertama adalah keseimbangan asam dan basa. Paru-paru dan ginjal bersama-sama menjaga keseimbangan pH dalam darah. Paru-paru melakukannya dengan mengontrol jumlah karbon dioksida, sedangkan ginjal mengatur kadar bikarbonat dalam darah. Jika pH darah terlalu rendah atau asam, paru-paru akan meningkatkan frekuensi pernafasan untuk mengeluarkan lebih banyak karbon dioksida. Di sisi lain, ginjal akan mengeluarkan lebih banyak ion hidrogen dan menyimpan bikarbonat. Lalu yang kedua, untuk detoksifikasi. Ginjal dan paru-paru juga bekerja sama dalam proses detoksifikasi zat-zat tertentu. Misalnya, jika tubuh terlalu banyak mengkonsumsi alkohol atau zat lain yang dapat menghasilkan senyawa asam, paru-paru akan membantu mengeluarkan asam terlebih dalam bentuk gas. Sementara ginjal itu membantu mengeluarkan sisa senyawa tersebut melalui urin. Nah, kedua organ ini itu berperan penting dalam mempertahankan homeostatis atau proses otomatis yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi tubuh yang stabil dan menjaga tubuh tetap sehat. Kolaborasi antara paru-paru dan ginjal memastikan bahwa limbah dan zat berbahaya dikeluarkan secara efisien dan keseimbangan tubuh tetap terjaga. Hubungan antara TBC paru dan ginjal terletak pada kemampuan bakteri untuk menyebar dari paru-paru ke organ lain melalui aliran darah.
Paru-paru adalah tempat infeksi awal. Namun, jika infeksi tidak segera diobati atau jika sistem kekebalan tubuh sedang lemah, bakteri dapat berpindah dan menginfeksi organ-organ lain, termasuk ginjal. Ini menyebabkan TBC ginjal yang merupakan bagian dari TBC ekstrakapulumoner, dan infeksi ini dapat merusak jaringan ginjal, mengganggu fungsi ginjal, dan menimbulkan gejala-gejala seperti nyeri punggung atau darah dalam urin. TBC ginjal juga dapat berkembang menjadi komplikasi serius jika tidak segera ditangani dengan baik. Dengan demikian, hubungan TBC paru dengan ginjal adalah bahwa keduanya dapat terhubung melalui penyebaran infeksi Mycobacterium tuberculosis dari paru-paru ke ginjal, yang menunjukkan pentingnya diagnosis dan pengobatan dini untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Untuk memastikan bahwa pasien TBC sudah sembuh, harus ada 3 kriteria yang ditemukan. Yang pertama, menyelesaikan seluruh rangkaian pengobatan. Yang kedua, hasil pemeriksaan dahak negatif dalam 2 kali tes berturut-turut. Yang ketiga, tidak menunjukkan gejala TBC lagi. Selain pengobatan ini, pasien juga harus dapat kooperatif untuk kesehatan mereka sendiri. Yang pertama yang harus mereka lakukan adalah menjalani rehabilitas ataupun tahap pemulihan seperti terapi dan latihan fisik. Yang kedua, menjaga pola hidup dan pola makan yang sehat. Yang ketiga, menjauhi alkohol, soda, teh, kopi, dan rokok yang berlebihan, serta garam dan bumbu yang berlebihan. Yang keempat, tidak menyebarkan bakteri kepada orang lain. Nah, TBC itu dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Pengobatan utama TBC adalah dengan mengonsumsi obat anti-TBC yang terdiri dari beberapa jenis antibiotik. Pengobatan TBC itu biasanya berapa lama sih? Biasanya itu berlangsung selama 6-12 bulan yang terdiri dari 2 tahap, yaitu intensif dan lanjutan. Selain pengobatan, penderita TBC juga perlu menjaga pola hidup dan makanan yang sehat. Nah, ini beberapa yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan penderita TBC. Yang pertama itu mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin, mineral, maupun protein. Itu contohnya seperti ayam, nasi, bubur, sereal, kentang, dan daging sapi. Yang kedua, penderita TBC harus yang namanya menghindari alkohol, minuman bersoda, teh, kopi, rokok, serta garam dan bumbu yang berlebihan. Nah, yang terakhir, itu melakukan olahraga ringan secara rutin. Nah, ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan TBC ke teman-temannya atau orang yang kita sayangin. Yang pertama itu kita harus menerima vaksin BCG atau Bacillus Calmette-Guerin. Yang kedua, menggunakan masker saat berada di tempat ramai seperti mal, pasar, atau saat kendaraan umum berlalu lalang, sekolah, dan lain-lain. Yang ketiga, mencuci tangan secara teratur pada saat memakan pakai tangan atau pada saat melakukan hal kegiatan yang seperti mengorek-ngorek tanah ataupun yang lain. Yang keempat, menjaga sirkulasi udara di rumah dengan membuka pintu dan jendela setiap pagi. Yang kelima, menjalani pemeriksaan dan pengobatan sedari awal saat kita terkena TBC. Nah, terakhir nih, untuk kesimpulannya, semua organ dalam tubuh bekerja sama untuk dapat membuat tubuh bekerja dengan baik. Paru-paru dan ginjal bekerja untuk mengeluarkan toksin dan racun yang dapat berbahaya bagi tubuh manusia. Dengan demikian, kita harus dapat menjaga diri kita dan lingkungan agar kita tidak terserang dengan gangguan imun dan menyebabkan kerusakan dalam tubuh kita. Sekian penjelasan kami tentang polusi udara dan toksin. Bagaimana kerjasama antara ginjal dan paru-paru dalam mengatasi zat berbahaya dalam tubuh. Sekian dan terima kasih.